Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Tawassul ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatil kiram. Syaudillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin was-sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wal ulama'il 'amilin musannifil mukhlisin muhaddisin mufassirin wa jami' malaikatil muqarrabin Syekh Qadir Jailani wa ilahul Syekhul Manggal Syekh Hasyim Asy'ari Syekh Wahab Hasbullah Syekh Ramli Petulangan Syekh Khazin Panji Syekh Faqih Panji Syekh Makhur Sali Syekh Adlan Ali Syekh Dahlan Syekh Syarwani Khazin Mansur sulihim wa furu'ihim wa usulina wa furu'ina wa ila hadrati man tawassala ilaihim masyayikhuna wa masyayikhu masyayikhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwati masyariqil ardi magharibiha barriha bahriha wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina amamina madana akhnuhatina wa li aqribaina wa jami'il alimina liman ahsana ilaina liman lahu huququn alaina. Al-Fatihah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas, Ar-Rahimi tur kang maha asih. Allahumma do Gusti Allah sholli mugi paring rahmat takzim panjenengan ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad abdika kang dadi kawula panjenengan wa rasulika lan dadi utusan panjenengan an-nabiyyi kang dadi nabi al-ummiyi kang ummi ora bisa maca lan ora bisa nulis wa ala alihi lan muga-muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi wasallim lan mugi paring keselamatan panjenengan tasliman kelawan selamat temenan bi qadri azamati dzatika kelawan kira-kira keagungane zat panjenengan fi kulli waqtin ing dalem saben-saben waktu wahinin lan saben-saben mangsa. Alhamdulillah utai sekabehane puji iku lillahi kedue Allah alladzi sanna kang nindakaken sapa Allah li ibadihi maring pira-pira kawulane Allah nindakaken gawe kesunahan an nikaha ing nikah wa naha lan nyegah sapa Allahum ing ibadi anis sifahi saking zina wa sholatu utawi tambahan rahmat takzim wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina muga-muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Arabi kang dadi gustine wong Arab wal ajami lan gustine wong ajam wong sak liyane Arab
Al-qaili kang dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh tanakahu tanasalu fa inni mukasirum bikumul umama. Tanakahu padha nikah sira kabeh, tanasalulan padha gawe turun sira kabeh keturunan. Fa inni mongko setune ingsun iku mukasirun wong kang ngakeh-ngakehaken bikum kelawan sira kabeh al umama ing pira-pira umat. Wa ala alihi lan muga-muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi at-thayyibina kang bagus-bagus kabeh. Wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ajma'ina hale sekabehane. Wa azwajihi lan pira-pira garwane Kanjeng Nabi ummahatil mukminina kang dadi pira-pira ibuke wong mukmin kabeh. Wattabi'ina lan wong tabi'in kang manut para sahabat. Wa man lan wong tabi'a kang manut sapa man manut hum ing tabi'in ila yaumiddini tumeka maring dina kiamat. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita bisa mengkaji salah satu kitab yang populer di pesantren salaf, yaitu kitab Qurratul Uyun. Nah, kitab Qurratul Uyun ini kitab yang memang dikhususkan, diperuntukkan untuk remaja-remaja, untuk santri-santri yang siap menikah. Yang tidak siap ya napa? Belajar ngaji niki cek siap. Dan dalam kitab ini banyak dibahas nanti terkait bagaimana cara memilih pasangan hidup yang tidak hanya di dunia, tapi bagaimana pasangan itu bisa saling tolong menolong, nantinya bisa meraih ridho Allah, kebahagiaan di akhirat juga. Dan makanya kitab ini diajarkan di pesantren salaf, yang termasuk di sana adalah pondok pesantren Manbaul Hikam. Dan alhamdulillah, nih kitab Qurratul Uyun ini kalau kita lihat dalam sejarahnya memang sudah lama dikarang oleh beliau, yaitu Syekh Muhammad At-Tihami. Syekh Muhammad At-Tihami niki punten niku wau Al-Idris di daerah Maroko sana nggih. Kalau belum pernah ke sana nggih, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk tabarukan, untuk ziarah kubur ke makam beliau yang mengarang kitab ini di daerah Maroko sana. Ngoten nggih. Pundi niku nggih sampean ngilen putat ke barat terus sampai Jakarta. Oh sik kurang adoh. Dan terus ke barat lagi. India kurang adoh. Oh kirang adoh malih. Kurang jauh. Masih ke barat lagi nang Saudi Arabia, masih kurang jauh lagi. Masih terus ke barat Mesir, terus ke barat lah, nyampe lah di daerah Maroko sana. Kita tabarukan, mudah-mudahan kita mendapat berkah dari para ulama-ulama yang alimin, para musannif yang mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Pun ini di sini dalam pembukaannya sesuai dengan judul dari kitab ini, Qurratul Uyun, dalam rangka meraih kebahagiaan, ketentraman hati, ketentraman jiwa. Napa niku? Ya harus berpasangan hidup itu. Wong sugih, duwe akeh, orang kaya, semuanya tercukupi, tapi secara batiniah
masih belum tercukupi, cek Joko ae. Sak soge-sogene wong Joko. Sekaya-kayanya orang yang perjaka itu kebahagiaannya jauh manakala dibanding dia memiliki pasangan. Nah, makanya di sini dalam kitab ini Kiai Musonnef mengawali dengan memuji beliau pada Allah alladzi sanna li'ibadihin nikah wa nahahum anis sifah, yang Allah memberikan perintah kepada hambanya untuk melakukan pernikahan. Kenapa kok nikah? Nah ini karena memang manusiawi itu membutuhkan menyalurkan kebutuhan biologisnya. Ketika kebutuhan biologis ini tanpa diarahkan sesuai syariat Islam, tanpa aturan-aturan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, yaitu nikah, maka dia akan terjerumus pada sifah, terjerumus kepada perzinahan. Makanya kitab ini diperuntukkan untuk itu. Lek siap rabi yondang rabi. Ngoten. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu 'alal basmalati syahirun. Langsung. Al-kalamu utawi dawuh 'alal basmalati ngatasé bismillah iku syahirun kuncara muntasyirun kang gumelar jidan kelawan temenan. Fala nutilu mongko ora ndawak-ndawakno sapa ingsun bi kelawan al kalam alal basmalah li anna li ghalibil fununi, krana setuhune iku keduwe akeh-akeh pira-pira cabange ilmu al ilmiyati kang bangsa ilmu apa ta'allukon gumantung biha kelawan basmalah walidzalika lan krana arae mengkono-mengkono syahirun muntasyirun al kalam al basmalah syahirun muntasyirun afroda ngijekaken ha ing basmalah sapa annasu menungso bitasnifi kelawan golong-golongaken wal naktasilan becik nyendek sapa ingsun ala dzikri hadis musalsalin ing atase nutur hadis musalsal waridin kang tumeka apa hadis musalsal fi fadliha ing dalam keutamaane basmalah tabarukan krana ngalap barokah biha kelawan basmalah. Fanaqulu mongko ngucap sapa ingsun ngucap naqala sahibu miftahil falah naqala nukil sapa sahibu miftahil falahi kang anduweni kitab miftahul falah anil futuhati saking kitab al futuhat al makkiyati kang bangsa Mekah hadisan nukil ing hadis musalsalan kang musalsal biqauli kullin kelawan dawuhe saben-saben suwiji min ruwatihi saking pira-pira rawine hadis rupane dawuhe kullin billahil azim rupane lafaz ucapan billahil azimi kelawan nyebut asmane Allah al azimi kang agung. Laqad haddasa demi nyekti teman-teman nyeritani ni ing ingsun sapa fulanun fulan ila Anas bin Malikin maring Anas bin Malik radhiyallahu tumeka maring Anas bin Malik radhiyallahu an wa qala lan dawuh sapa Anas bin Malik billahil azimi ing dawuh billahil azimi laqad haddasa demi nyekti teman-teman nyeritani ing ingsun sapa Abu Bakar As-Siddiqi
kang jujur, kang banget jujure. Wa qala lan dawuh sapa Abu Bakar billahil azimi, ing dawuh billahil azim kelawan nyebut asmane Allah al azimi kang agung. Laqad haddasa demi nyekti teman-teman nyeritani ing ingsun sapa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad al Mustafa kang dipilih, kang diselir sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi billahil azimi laqad haddasani Jibril, billahi al azimi laqad haddasa demi nyekti teman-teman nyeritani ingsun sapa Jibril malaikat Jibril. Wa qala lan dawuh sapa malaikat Jibril billahil azimi, ing dawuh billahil azimi laqad haddasa demi nyekti teman-teman nyeritani ingsun sapa Israfilu malaikat Israfil. Dawuh bi'izzati wa judi wa karomi man qara'a bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi fatihatil kitabi marratan wahidatan ishadu alayya bi'izzati kelawan demi keagungan ingsun wajudilan kelomanan ingsun wa karomilan tegese kelomanan ingsun man qara'a man utai saban wong iku qara'a mau sapa man bismillahirrahmanirrahim ing dawuh bismillahirrahmanirrahim muttasilatan hale sambung bi fatihatil kitab kelawan fatihai Quran marrotan kelawan saambalan wahidatan kang siji isyhadu mongko nyeksenono sira kabeh alayya ing atase ingsun inni setune ingsun iku qad ghafartu anni ing sak temene ingsun iku qad ghafartu teman-teman ngapura sapa ingsun lahu maring man wa qabiltu lan nrimo sapa ingsun minhu saking man al hasanati ing pira-pira kebagusane wa tajawaztu lan ngapura sapa ingsun anhu saking man asyiati ing pira-pira ala wala ahriku lan ora ngobong sapa ingsun lisanahu ing lisane man finnari ing dalem neraka wa ujiru lan nyelametaken sapa ingsun hu ing man min adzabil qabri saking siksa kubur wa adzabin nari lan siksa neraka wa adzabil kiamati lan siksa dina kiamat wa yalqalan ketemu sapa man ing ingsun qoblal anbiya ing dalem sadurunge pira-pira nabi wal auliya ilan pira-pira waline Allah ajmaina hale sekabehane. Nah niki ini masih mukadimah dari kitab Qurratul Uyun ini. Di sini dijelaskan Kiai Musannaf mengawali penulisan karangan kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan bahwa memang segala sesuatu yang baik itu memang harus diawali dengan Bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Bahwa segala sesuatu yang baik manakala tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim maka putuslah berkahnya, putuslah kebaikannya. Sehingga dari sini Kiai Musannaf dan memang masyhur setiap Kiai Musannaf mengarang kitab-kitabnya pasti diawali dengan bismillah. Kata Kiai Musannaf fala nutilu bihi, karena saking masyhurnya bahwa segala sesuatu harus diawali bismillah semacam itu, maka Kiai Musannaf fala nutilu bi, aku gak dawak-dawakno. Saya tidak akan memperpanjang membahas tentang faedah menulis bismillah dalam segala
sesuatu yang akan kita kerjakan. Li'anna li ghalibil funun al-ilmiyah ta'alluqan biha. Ini kata Kiai Musannaf, balas segala karangan-karangan kitab ilmiah itu pasti kaitannya dihubungkan dengan diawali dengan bismillah. Nah, ini. Nih, Kiai Musannaf kata Kiai Musannaf, wal naqtasir ala dzikri hadisi musalsalin waridin fi fadliha tabarukan biha. Cukup saya menyampaikan satu hadis musalsal gitu. Ini hadis musalsal. Kalau kita ingat bahwa hadis musalsal sesuai dengan namanya, musalsal itu artinya rantai-rantai, artinya sambung menyambung, terus menerus, ada saling keterikatan sama begitu. Artinya apa? Ini dari Kanjeng Nabi, kemudian ke para sahabat, kemudian ke tabi'in, tabi'in, nah, para rawi hadis-hadis itu dalam menyampaikan hadis ada hal yang sama, ada hal yang sama yang disampaikan dalam mengawali pembicaraannya, dalam mengawali pemberian hadis pada santrinya, itu diawali dengan sebuah kalimat atau kata kunci yang sama. Itu disebut dengan hadis musalsal. Contoh dalam kitab ini ya, oleh Kiai Musannaf dicontohkan billahil azim. Kata kuncinya ini adalah billahil azim, menyebut kata billahil azim, kemudian dilanjutkan dengan haddasani fulanun, haddasani fulanun, haddasani fulanun, haddasani Anas bin Malik dan seterusnya. Itu semuanya masing-masing rawi itu menggunakan kata-kata billahil azim. Contoh saja begini. Saya memberikan perintah kepada para santri, kemudian saya menyebutkan sebuah kalimat yang mana kalimat nanti oleh santri ini akan ditirukan. Nah, begitu. Ketika santri ini meminta tolong pada teman yang lain, maka kalimat yang saya ucapkan itu akan ditiru kembali dengan kata kunci yang sama. Wah, ganteng le. Nah, contoh. Jadi kalimat-kalimat ganteng le ini akan terus turun temurun. Ketika itu diucapkan turun temurun terus menerus, ya, dari satu mulut ke mulut yang lain, dari satu orang ke orang lain dalam setiap ucapannya, ya, itu namanya kalau kita kaitkan dengan hadis namanya hadis musalsal. Kita ingat dalam kitab Mustalah Hadis, ya, Nazm al-Baikuni yang di sana kemudian disyarahi oleh Abayai Khazin Mansur, okay, sang pendiri pondok pesantren Mambaul Hikam ini, yang kitabnya bernama kitab Takrirat Yasirat. Itu diajarkan di kelas 6 Madrasah Diniyah. Di sana jelaskan musalsalun kul ma'ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata kadzaka qad haddasani hi qaiman au ba'daan haddasani tabassuma. Di sana menjelaskan hadis musalsal, oke. Bahwa hadis musalsal itu ada yang musalsal qauli, berarti hal yang sama, kata kunci yang sama itu ucapannya. Ini Kanjeng Nabi dawuh billahil azim kepada para sahabat. Sahabat mengucapkan billahil azim dalam setiap memulai hadisnya. Beliau mengucapkan billahil azim. Sahabat kepada tabi'in ditambah lagi billahil azim, diawali semacam itu. Itu ucapan, ya. Musalsal bil qauli. Ada lagi yang musalsal bil fi'li. Jadi hal yang sama itu berupa sikap, ya, bisa berupa perbuatan. Contoh, Kanjeng Nabi ketika memberikan sebuah hadis kepada sahabat Mu'ad, itu salaman dulu. Nah, gini. Maka ketika sahabat Mu'ad nanti memberikan hadis pada tabi'in, seorang tabi'in pasti akan diajak salaman juga. Itu fi'li namanya, musalsal fi'li. Tabi'in beri hadis pada tabi'in salaman dulu. Lah semacam itu namanya musalsal. Ada yang dua-duanya dari satu. Ada musalsal qauli wa fi'li. Dari segi ucapan dan perbuatannya itu musalsal, turun temurun, sama, ada kata kuncinya begitu.
Jadi contoh billahil azim, dengan kata itu sambil salaman. Nah, maka seorang rawi memberikan hadis pada rawi berikutnya juga begitu. Billahil azim, dengan salaman juga dengan muridnya yang tadi. Ya itulah namanya hadis musalsal. Oke. Kita kembali pada bahasan ini. Kata Kiai Musannaf cukup menyebutkan satu hadis musalsal saja dalam menjelaskan faedahnya bismillah. Nah ini musalsal dari seorang rawi begitu. Kemudian rawi ini meriwayatkan hadis bahwa beliau dapat hadis dari sahabat Anas, itu dan seterusnya. Sahabat Anas itu dapat hadis dari Abu Bakar. Abu Bakar beri hadis pada sahabat Anas itu dengan ucapan billahil azim, begitu. Sahabat Abu Bakar dapat hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad diawali dengan ucapan billahil azim, begitu. Nabi Muhammad itu dapat hadis dari laqad haddatsani Jibril. Nabi Muhammad dapat hadis dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata laqad haddatsani wa qala billahil azim laqad haddatsani Israfil, bahwa malaikat Jibril ini dapat hadis ini ya, dapat dawuh ini ya. Dari mana? Dari malaikat Israfil, sang pencabut, sang peniup sangkakala. Nah, kemudian Israfil dari mana? Ya pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini man qara'a bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi fatihatil kitab marratan wahidah isyhadu alayya anni qad ghafartu lahu wa qabiltu minhul hasanat wa tajawaztu anhu sayyi'at wa la ahriku lisanahu finnar wa ujiruhu min adzabil qabri wa adzabin nar wa adzabil qiyamah. Ini satu hadis tapi sudah bisa kita kategorikan menyeluruh, maknanya mencakup segalanya. Barang siapa, ini isinya, barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim yang itu disambung dengan Fatihatul Kitab, dengan Fatihahnya Quran. Dari sini kita ketahui bahwa baca bismillah disambung dengan Al-Fatihah. Akan timbul pertanyaan, loh memang Al-Fatihahnya tanpa bismillah kan begitu ya. Barang siapa baca bismillah Bismillahirrahmanirrahim disambung dengan Al-Fatihah, berarti ada makna yang kita pahami Al-Fatihah itu tanpa bismillah. Iya benar. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa pengarang kitab ini siapa tadi? Syekh Muhammad At-Tihami yang dari Maroko ini, itu adalah bermadhabkan Maliki. Bermadhabkan Maliki. Kita tahu bahwa mazhab Malik bagaimana? Imam Malik itu tidak menganggap Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah. Mazhab Malik. Berarti barang siapa baca Bismillah digandeng dengan Al-Fatihah, nah itu satu kali saja maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita bahas Bismillah lagi memang panjang ini. Kita tahu bahwa Imam Syafi'i yang mayoritas ajarannya, madhabnya itu diikuti oleh orang-orang Indonesia ya. Artinya orang-orang Indonesia mayoritas mengikuti madhab Syafi'i. Kita tahu setiap kita baca Fatihah pasti baca bismillah ya, karena madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i wajib baca bismillah. Tanpa baca bismillah maka Al-Fatihahnya tidak sempurna. Ketika Fatihah tidak sempurna bagaimana? Maka ketika itu dibaca dalam sholat
La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salatnya tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana mazhab Malik menyikapi hadis ini? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bukan salatnya tidak sah, tapi tidak sempurna, kurang sempurna. Itu kata Imam Malik. Kenapa? Tuh, bentar. Itu mazhab Hanafi ya, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu tidak wajib membaca Al-Fatihah. Tidak wajib membaca Al-Fatihah. Andaikan baca Fatihah lebih baik. Andaikan tidak baca bagaimana? Tidak apa-apa, diganti dengan surat yang lain. Pertanyaannya, adakah surat yang lebih mudah dari Al-Fatihah? Ya tidak ada. Artinya apa? Nggih, Fatihah yang paling gampang. Artinya ya Fatihah itulah. Tapi begitulah dalam mazhab Hanafi boleh tidak membaca Al-Fatihah. Cukup diganti dengan surat yang lain. Paling tidak ada 3 ayat. 3 ayat contoh Al-Kausar 3 ayat. 4 ayat Al-Ikhlas. Nah, itu semacam itu ya. Ini. Tapi karena kita sering baca Fatihah, yang paling mudah ya Al-Fatihah itu. Kemudian kita kaitkan pada Imam Malik yang tadi itu. Bagaimana? Imam Malik baca Bismillah itu tidak wajib, bahkan tidak sunnah. Itu Imam Malik. Artinya apa? Baca Bismillah dalam sholat ketika kita baca Fatihah itu tidak sunnah. Lebih baik bagaimana dalam mazhab Malik yang langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan itu yang berlaku di Masjid Nabawi sekarang gitu. Masjidil Haram juga begitu, tanpa Bismillah. Tapi ada imam-imam yang di sana baca Bismillahnya itu dengan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, begitu. Bismillahnya pelan, alhamdulillahnya dikeraskan. Itu ikut mazhab siapa? Mazhab Hambali. Ya karena Imam Hambali, Imam Ahmad itu kan lama ada di Mekah, sehingga mempengaruhi mazhabnya orang-orang Mekah sana, begitu. Sehingga tidak baca Bismillah. Bismillahnya cukup dipelankan saja. Dalam hal ini hanya mazhab Syafi'i yang mewajibkan membaca Bismillah, sehingga kita tidak perlu menyalah-nyalahkan karena semuanya ada imam mazhabnya masing-masing. Kalau kita lihat coba dari mazhab Hanafi tidak wajib baca Fatihah, bisa diganti dengan yang lain. Kemudian ganti Imam Malik bagaimana? Tidak wajib juga tidak sunnah baca basmalah karena tidak termasuk bagian surat Al-Fatihah. Imam Syafi'i yang berguru pada Imam Malik, Imam Syafi'i yang nyantri pada Imam Malik selama 16 tahun di kota Madinah. Ternyata Imam Syafi'i ini itu pendapatnya berbeda dengan gurunya. Ini biasa karena sama-sama mempunyai kemampuan sebagai mujtahid mutlak yang punya kemampuan dalam berijtihad, menggali hukum dari Al-Quran hadis sehingga melahirkanlah usul-usul fikih, kaidah-kaidah fikih dan fikih-fikih semacam ini. Itu artinya apa? Ya kita harus memahami dan menerima perbedaan. Guru dan murid tidak sama. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai Imam Syafi'i ya sangat jauh lah, ya tidak bisa. Sehingga paslah bagaimana kata-kata para Kiai NU, manut Kiai sampai mati. Soalnya khawatir karena keterbatasan ilmu yang kita miliki, kalau tidak mengikuti Kiai khawatir tersesat jalannya. Kita kembali pada bahasan ini. Man qara'a bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi Fatihatil kitab. Nah, ini marratan wahidatan. Nah, ini. Dari sini nyambung bahwa bismillah itu tidak berarti masuk dalam surat Al-Fatihah. Ini masalah khilafiyah. Andaikan disambung, nah ini qad ghafartu lahu,
aku ampuni dosanya, wa qabiltu minhul hasanat, aku terima kebaikan-kebaikannya. Berarti begitu juga. Ya Allah, luar biasanya manakala kita baca Al-Fatihah. Sangat relevan sekali bahwa ini kebiasaan-kebiasaan kita dalam mengawali segala sesuatu pasti baca bismillah, Al-Fatihah, baca bismillah. Mengawali kegiatan kita Al-Fatihah, mengakhiri kegiatan Al-Fatihah. Segala sesuatunya kita baca Al-Fatihah. Ternyata memang luar biasa keberkahannya, luar biasa barokahnya. Wa tajawaztu an sayyi'at, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ahriqu lisanahu finnar, kata Allah, tidak akan aku bakar lisannya pada api. Sampai segitu. Artinya apa? Kalau lisan itu tidak dibakar, terbakar di neraka, insya Allah berarti tidak sampai masuk neraka. Nah, mudah-mudahan dengan adanya hadis ini kita semakin yakin bahwa fadilah Al-Fatihah yang kita amalkan setiap hari itu luar biasa fadilahnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.